Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang mulia, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, Rabb sekalian alam, pencipta alam raya, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang mengendalikan jiwa kita semua. Selanjutnya bersalawat dan bersalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi panutan, uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam setiap kehidupan. Kita bacakan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita sampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudaraku yang mulia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah wa syukurillah, dengan penuh kesabaran dan cinta kita sudah menunaikan, melaksanakan agenda-agenda Ramadan kita. Dengan kekuatan iman terasa bahwa perjalanan-perjalanan Ramadan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Salat berjamaah kita sempurnakan, tilawatil Quran kita sempurnakan, begitu juga dengan qiyamul lail, salat tarawih, dan kita tambah lagi dengan salat tahajud. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkondisi dengan rapi ketika di bulan Ramadan. Apakah karena ada motivasi pahala yang berlipat ganda? Apakah karena ada motivasi karena memang syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masih sekuat itu iman kita ketika kita mengarungi 11 bulan ke depan? Perjuangannya masing-masing tidak lagi bersama-sama. Perjuangannya akan menyelamatkan diri masing-masing, dan itu lebih lama daripada bulan Ramadan 11 bulan berikutnya. Maka dari itu, sebelum kita mengakhiri Ramadan yang ada kurang lebih 1 pekan ke depan ini, maka ayo kita recek keimanan kita. Sudah seberapa kuat iman kita untuk menyongsong 11 bulan berikutnya, untuk menyongsong Ramadan selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, akan bisa kita cek keimanan kita. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar jiwa, ada respon dari dalam hatinya, ada reaksi dari jiwanya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mengikuti Ramadan selama kurang lebih 3 pekan, atau masuk kita ini ke putaran ketiga di 10 terakhir Ramadan, apakah sudah ada respon dari dalam hati kita ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Contoh kecil, ketika dikumandangkan suara azan, apa respon dari dalam hati kita? Iman itu ada letaknya di dalam hati, bukan di peci yang dipakai. Iman itu terletak di dalam hati, bukan di atribut baju, gamis yang kita pakai, atau apapun bentuk atribut-atribut dari luar, tetapi ia terpatri di dalam hati. Bagaimana responnya ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa respon dari dalam hati kita? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi hati ke dalam 3. Yang pertama, beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada hati itu disebut dengan qalbun salim, hati yang hidup, hati yang bercahaya, hati yang ada respon. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit. Saudara-saudaraku yang mulia, hati yang hidup itulah yang disebut dengan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, ada respon dari hatinya, sehingga menimbulkan reaksi untuk melaksanakan amal saleh, untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan, karena ada di dalam jiwanya panggilan tersebut, merespon dari dalam hatinya. Sementara hati yang sakit, misalkan ketika dikumandangkan suara azan, panggilan Allah Ta'ala dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia hanya sekedar mendengar, tetapi tidak ada respon dalam hatinya.
Apakah dia tidak paham dengan panggilan itu? Sangat paham sekali, mengerti, tetapi tak ada respon dari dalam hatinya untuk memenuhi panggilan itu. Maka itu disebut dengan hati yang sakit. Yang ketiga disebut dengan qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Ada panggilan atau tak ada panggilan, sawa'un alaih, sama saja atas. Maka pada surah Al-Baqarah disampaikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syahwatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengkhatam atas pendengaran mereka, atas hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka azab yang besar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan berikutnya lebih besar daripada apa yang kita hadapi saat ini untuk menahan iman kita. Rasakanlah seperti apa yang terjadi dalam hati antum. Apakah sudah merasakan getaran itu? Apakah ada respon itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, menceknya dengan apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah iman. Apabila melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan. Bukankah ayat itu bukan hanya yang tertulis di dalam Al-Qur'an, tetapi ada ayat-ayat Allah yang tersirat, yang hanya Allah nampakkan dengan tanda-tanda kekuasaannya. Ketika dia melihat dirinya, maka bersyukur, maka bertambah kesyukurannya, bertambah ketawaduannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan alam raya yang sangat luas ini. Allah berikan kepadanya nikmat dan anugerah yang sangat luar biasa. Ketika dibayangkan, dipikirkan, misalkan tanam-tanaman yang ditanam dalam satu tempat, ditanam cabai, ditanam tebu, ditanam terong pada tanah yang sama, tetapi ketika dia berbuah rasanya berbeda-beda. Dia akan mengatakan, Masya Allah, ini sungguh sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ketika dibacakan tentang ayat-ayat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan tentang ayat-ayat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut dari dalam hati, ada rasa khawatir dalam hati, ada rasa cemas dari dalam hati. Maka imannya bertambah, semakin yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang ketiga, mencek iman sebelum kita tinggalkan Ramadan ini untuk menyongsong 11 bulan berikutnya dan untuk menyongsong Ramadan berikutnya. Tempatnya berserah diri hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sadar atau tak sadar, kita sudah terlalu berserah diri kepada dunia yang fana, terlalu berserah diri kepada pangkat jabatan, terlalu berserah diri kepada harta. Kalau tak ada uang, cemas. Kalau hartanya hilang, khawatir, gelisah, cemas. Padahal itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan titipan. Terlalu banyak curhat kepada manusia, bukan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat sandarannya kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Tempat sandarannya sangat rapuh dan lemah sekali. Tetapi terkadang itulah yang kita lakukan, bukan Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar. Maka orang yang kuat imannya, orang yang hebat imannya, ya, dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar. Betapa di luar bulan puasa kita merasakan jam 7 pagi, jam 8 pagi kita merasa lemas, kita merasa letih kalau belum diberikan makan. Tetapi ketika kita berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ternyata kita kuat untuk melakukannya. Maka inilah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang dewasa, anak-anak kecil kita juga mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena kekuatan iman yang ada di dalam dada. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat berserah diri. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mesti disembah dan yang diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka saudara-saudaraku yang mulia, kita coba dicek iman kita lagi, kekuatan iman kita lagi. Kalau yang belum merasakan itu, maka cobalah rasakan untuk satu pekan terakhir ini. Karena perjuangan sesudah Ramadan ini lebih berat yang dihadapi dibanding ketika Ramadan. Jangan ketika
bersama kuat imannya, tetapi ketika sendiri-sendiri malah lemah imannya. Mau sendiri, mau bersama, di dalam keramaian atau dalam kesunyian, tetap senantiasa kuat dan kokoh imannya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya pada kami yang menyampaikan, dan terutama kepada kita semua untuk menjadi perhatian buat kita. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik buat kita daripada Ramadan yang sudah kita lalui, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum